Selamat pagi Bu Maya dan teman-teman sekalian. Saya Gerald Angelo, perwakilan dari kelompok 4, ingin membuka presentasi wawancara Organisasi Plan Internasional Indonesia. Kami masuk ke dalam kelompok 4 yang beranggotakan Dewi Puspamarani, saya sendiri Gerald Angelo Pantarego, dan Sinta Melati Sudarsono. Pertama kita masuk ke latar belakang. Kegiatan wawancara ini dilaksanakan atas dasar memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Organisasi dan Administrasi Internasional. Tujuan dari dilaksanakannya wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai suatu organisasi internasional, baik dari tugas, kepentingan, dan perannya di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami memilih Plan Internasional Indonesia untuk menjadi narasumber kami. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, kami berharap telah memenuhi tugas mata kuliah Organisasi dan Administrasi Internasional serta mendapat hasil nilai yang memuaskan. Kemudian ada apa sih organisasi Plan Internasional Indonesia itu? Yayasan Plan Internasional Indonesia adalah organisasi membangun kemanusiaan untuk mempromosikan hak-hak anak dan kesetaraan untuk anak-anak perempuan. Organisasi ini telah melaksanakan program di Indonesia sejak 1969 melalui Plan Internasional dan sekarang menjadi Plan Indonesia. Saat ini, Plan Indonesia telah mensponsori lebih dari 36.000 anak-anak kaum marginal, terutama anak perempuan di Nusa Tenggara Timur, dan memberi manfaat kepada ribuan anak-anak kaum marginal di wilayah pelaksanaan programnya di seluruh Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Plan Internasional Indonesia. Di Indonesia, Plan Internasional pertama kali beroperasi pada tahun 1969 yang dikenal dengan Yayasan Foster Parents Plan Inc. atau Plan Internasional Indonesia. Pusat kegiatan Plan Indonesia saat ini adalah di kota Yogyakarta atas permintaan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dengan misi melindungi hak anak-anak terlantar. Seiring berjalannya waktu, Plan Indonesia melebarkan jangkauan kegiatan ke 7 provinsi lain, mulai dari Bali 1972, Sulawesi Selatan 1978, Nusa Tenggara Timur 1986, Nusa Tenggara Barat 1989, Jawa Tengah 1990, Jawa Timur 1990, hingga Jawa Barat di 1997. Kantor perwakilan Plan Indonesia awalnya berlokasi di Kota Bogor pada tahun 1997 dan sejak 2005 berlokasi di DKI Jakarta. Pada 2016, Plan Indonesia memulai transformasi menjadi lembaga nasional dan resmi berdiri sebagai Yayasan Plan Internasional Indonesia pada Juni 2017. Peluncuran dan promosi nama baru ini kini dikenal sebagai Plan Indonesia, terlaksana pada 21 Maret 2018. Sejak saat itu dikenal dengan nama Yayasan Plan Internasional Indonesia yang masih terafiliasi dengan Plan Internasional. Kemudian apa sih visi misi dari Plan Internasional Indonesia? Visi dari Plan Internasional Indonesia adalah bekerja untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan. Nah, sementara misinya itu ada memberdayakan anak, kaum muda, dan masyarakat agar mampu menciptakan perubahan mendasar untuk mengatasi akar penyebab diskriminasi terhadap anak perempuan, eksklusi, dan kerentanan. Kemudian yang kedua adalah mendorong perubahan pada tatanan praktis dan kebijakan di tingkat lokal, nasional, dan global melalui pengaruh, pengalaman, dan pengetahuan tentang kenyataan yang dihadapi oleh anak-anak. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kapasitas anak-anak, kaum muda, dan masyarakat agar siap dan tanggap terhadap situasi krisis maupun mengatasi kesulitan. Kemudian yang keempat ada mendukung tumbuh kembang anak secara aman dan maksimal sejak dari lahir hingga dewasa. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Pada pembahasan selanjutnya, saya akan membahas tentang 7 program tematik pada Plan Internasional Indonesia. Untuk program yang pertama yaitu adanya pencegahan stunting. Melalui program pencegahan stunting, Plan Indonesia berupaya memastikan adanya peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku pada keluarga marginal mengenai pentingnya pencegahan stunting dengan fokus utama pada pengasuhan yang tepat pada 1000 hari pertama kehidupan anak dan juga akses terhadap air bersih, sanitasi, dan juga hygiene. Lalu yang kedua, kesehatan remaja. Melalui program ini, Plan Indonesia berupaya untuk memastikan remaja, khususnya remaja perempuan, agar sehat secara fisik, mental, dan mempunyai akses kesehatan reproduksi mereka terpenuhi. Dengan program utama yaitu hak kesehatan seksual dan reproduksi, kesehatan mental, dan juga terbebas dari penyakit menular. Lalu untuk yang ketiga, adanya sekolah tangguh. Dengan adanya program sekolah tangguh, bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan juga terus berkelanjutan bagi seluruh anak, khususnya anak perempuan, dalam konteks pembangunan dan juga kemanusiaan serta kondisi khusus. Lalu yang keempat, penghapusan kekerasan pada anak dan juga kaum muda. Melalui program ini, Plan Indonesia ingin memastikan perlindungan bagi anak dan kaum muda dari segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan berbasis gender nih, serta perilaku berisiko dalam konteks pembangunan maupun kemanusiaan. Dengan fokus utama yaitu adanya kekerasan seksual, perkawinan anak, kehamilan remaja, dan juga kekerasan berbasis gender secara online. Lalu untuk program yang kelima yaitu kaum muda tangguh krisis iklim. Nah, melalui program ini, Plan Indonesia ingin memastikan anak, remaja, dan juga kaum muda di lingkungannya memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menghadapi berbagai kondisi bencana atau krisis akibat perubahan iklim yang seringkali menjadi menghambat bagi anak-anak kaum muda dalam mengakses hak-haknya. Dengan fokus utama pada pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dan juga adaptasi perubahan iklim yang dipimpin oleh kaum muda. Lalu untuk program yang keenam adanya kesiapsiagaan dan tanggap bencana yang responsif gender. Plan Indonesia ingin memastikan hak anak, remaja, dan juga kaum muda serta keluarga mereka yang paling terdampak dari bencana alam dan juga krisis pengungsi terpenuhi melalui respons kemanusiaan. Jadi fokus utama pada program ini adalah perlindungan terhadap anak dalam segala situasi bencana dan juga krisis, akses air bersih, sanitasi, dan juga hygiene dalam situasi bencana dan juga krisis, serta pendidikan anak dalam situasi bencana dan juga krisis. Lalu yang ketujuh, ketenagakerjaan dan kewirausahaan kaum muda. Nah, program terakhir ini nih, Plan Indonesia berupaya untuk meningkatkan keterampilan kerja dan juga bisnis kaum muda, khususnya kaum muda perempuan dan juga kelompok marginal lainnya. Dengan fokus utama program yaitu ketenagakerjaan kaum muda dan juga kewirausahaan kaum muda. Program sponsor anak. Sponsor anak adalah program yang menghubungkan anak-anak yang membutuhkan dengan orang-orang baik yang peduli dan juga mau membantu. Melalui para donatur, Plan Internasional telah menjadi sponsor bagi 60.000 anak-anak daerah terpelosok seperti Nusa Tenggara Timur, agar mereka mendapatkan kesempatan untuk tumbuh sehat, mendapatkan pendidikan yang baik, dan juga memastikan mereka ada pada lingkungan yang aman. Lalu untuk program yang terakhir yaitu kampanye Girls at Equal, di mana program ini merupakan kampanye global Plan Internasional yang dilaksanakan di lebih dari 60 negara. Kampanye ini mengemban misi untuk memastikan anak perempuan memiliki kuasa, kebebasan berpendapat, dan keterwakilan yang setara. Girls Get Equal telah menjangkau lebih dari 12 juta orang di penjuru Indonesia. Sebanyak 43.000 perempuan dan kaum muda telah terlibat secara bermakna dan juga meraih manfaat dari kampanye ini dengan program utama yaitu Girls Leadership Program, Girls Leadership Academy, dan yang terakhir yaitu Girls Takeover. Lalu ada hasil wawancara. Yayasan Plan Internasional Indonesia merupakan bagian dari Plan Internasional yang didirikan oleh seorang jurnalis berkebangsaan Inggris, John Langdon Davis, dan juga pekerja kemanusiaan yaitu Eric Mungkuritz pada tahun 1937. Tujuan awal Plan Internasional untuk memastikan ketersediaan pangan, akomodasi, dan juga pendidikan bagi anak-anak yang terdampak perang saudara di Spanyol pada saat itu. Jadi John Langdon Davis kemudian mengembangkan inisiatif sponsor kemanusiaan melalui pendekatan personal.
antara seorang anak dan juga seorang donatur. Mode sponsor ini memposisikan anak sebagai fokus utama yang dijalankan oleh Plan Internasional sampai sekarang. Salah satu cara yang dicapai ialah dengan cara pemenuhan gizi, mengatasi kekerasan seksual yang banyak terjadi pada kaum perempuan, dan juga memperjuangkan kesetaraan gender bagi anak perempuan. Plan Internasional Indonesia juga telah bekerja sama dengan pihak pemerintah yaitu Kementerian Sosial yang dapat mendukung program-program Plan Internasional dapat berjalan dengan baik. Lalu dengan adanya kerjasama dengan Kementerian Sosial atau Kemensos juga dapat menguntungkan organisasi Plan Internasional Indonesia karena dapat memiliki relasi terhadap stakeholder yang semakin luas. Saya Dewi Puspaharani dan izin yang saya untuk melanjutkan presentasinya. Jadi dari hasil wawancara ini, sebagai contoh, Plan Indonesia telah melakukan penanganan krisis air bersih di Indonesia bagian timur, tepatnya di Nusa Tenggara Timur pada Kabupaten Lembata, Soe, dan Nagikeo. Jadi, Plan Indonesia telah membangun sanitasi air berupa infrastruktur yang disambungkan dari sumber mata air ke tiap rumah dan juga sekolah. Karena daerah tersebut sumber airnya itu cukup jauh dari pemukiman dan juga curah hujan dari daerah tersebut juga cukup rendah. Nah, dalam memperjuangkan hak kesetaraan perempuan, anak perempuan sebelumnya itu yang seringkali untuk mengakses air bersih itu anak-anak perempuan. Jadi mereka harus berjalan kilometer untuk mendapatkan air bersih, sedangkan anak laki-lakinya bebas bermain dan juga bersekolah. Dan ini menimbulkan ketidaksetaraan bagi anak-anak di sana. Nah, dengan dibangunnya infrastruktur untuk air bersih, diharapkan juga anak perempuan tidak perlu lagi berjalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan sumber air bersih. Dan juga karena air bersih itu sangat bermanfaat untuk keperluan minum, masak, mandi, dan juga cuci, serta lain-lainnya. Nah, awalnya program ini itu sempat mendapatkan penolakan dari warga sekitar. Namun, Plan Internasional Indonesia tidak berhenti sampai situ saja. Plan Indonesia juga berusaha untuk melakukan pendekatan kepada warga setempat, mulai dari anak-anaknya terlebih dahulu dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Kemudian setelah masukan itu diterima dengan baik, barulah Plan Internasional Indonesia melakukan edukasi kepada masyarakat orang dewasa di daerah tersebut. Nah, karena bagaimanapun juga sebelumnya juga masyarakat seringkali mengakses air dari kubangan yang kotor untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya gitu, karena jauh akses air bersihnya. Kemudian hal inilah yang menyebabkan angka stunting di daerah tersebut menjadi tinggi. Menurut pemaparan narasumber, angka stunting di Nusa Tenggara Timur itu sudah memasuki zona red zone terkait dengan stunting anak. Nah, dengan diterapkannya akses air bersih di beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur ini diharapkan dapat menurunkan angka stunting dan juga memudahkan masyarakat untuk mengakses air bersih di pemukiman maupun di sekolah. Nah, kemudian saat ini Plan Indonesia mempunyai concern baru terkait dengan pencegahan stunting pada anak dan juga memperbaiki kualitas pendidikan di daerah tersebut. Menurut pemaparan dari narasumber, Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat ke-7 sebagai salah satu kasus dari putusnya sekolah pada anak dan juga tingginya tingkat perkawinan anak yang masih terjadi di daerah tersebut. Nah, menurut riset dari Plan Internasional Indonesia, ada 3 faktor yang dapat menyebabkan kenapa terjadinya stunting pada anak, yaitu kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama, kurangnya asupan nutrisi ibu hamil, dan juga krisis akses air bersih. Hal ini yang melatar belakangi program akses air bersih di daerah tersebut untuk menunjang keseharian warga setempat seperti memasak, mandi, minum, dan juga lainnya. Selain itu, Plan Internasional Indonesia juga mempunyai acara tahunan lain seperti Run for Equality. Itu adalah acara kegiatan lari maraton yang dilakukan sambil berdonasi. Kemudian ada Girls Leadership, di mana itu merupakan salah satu seperti sekolah yang dilakukan untuk melakukan edukasi kepada perempuan untuk bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Kemudian juga ada Girls Takeover, yaitu dalam satu hari, contohnya dalam satu hari itu para perempuan diminta untuk menggantikan tugas pekerja tertentu. Kalau di tahun 2023 itu di MRT, jadi perempuan-perempuan ini harus menjalankan tugas dari para pekerja tersebut. Analisa hasil kegiatan. Dalam wawancara dengan Plan Internasional Indonesia, kami mendiskusikan berbagai kegiatan dan program yang mereka lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Nah, dalam wawancara dengan Plan Internasional Indonesia, mereka juga mengungkapkan bahwa mereka percaya pada adanya kolaborasi yang terjadi pada pihak termasuk pemerintah, LSM, dan juga masyarakat sipil sangat penting untuk mencapai tujuan mereka dalam melindungi hak anak perempuan di Indonesia. Plan Internasional Indonesia juga mengundang masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mendukung dan melindungi hak anak di Indonesia. Secara keseluruhan, wawancara dengan Plan Internasional ini menunjukkan komitmen mereka untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Indonesia melalui berbagai kegiatan, program, dan juga yang mereka lakukan. Mereka juga terus berupaya untuk memastikan bahwa hak anak-anak perempuan itu dihormati dan juga dilindungi di Indonesia, dan bahwa setiap anak itu memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan bahagia dan aman.
Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah didirikan pada tahun 1937, Plan Internasional Indonesia ini baru bekerja di Indonesia sejak 1969 dan resmi bertransformasi menjadi yayasan nasional bernama Yayasan Plan Internasional Indonesia pada tahun 2017. Plan Internasional Indonesia bekerja sama dengan anak-anak, generasi muda, pendukung, mitra, dan juga memperjuangkan dunia yang adil di mana kita semua secara setara. Nah, untuk melakukan hal tersebut, Plan Internasional Indonesia mengatasi akar penyebab tantangan dan kesenjangan yang terjadi dihadapi anak-anak dan juga remaja putri. Bersama kelompok pemuda dan aktivis, Plan Internasional Indonesia memastikan kaum muda berpartisipasi secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan juga hak-hak mereka. Juga menciptakan hidup dan masa depan anak-anak, terutama anak perempuan, untuk bisa mendapatkan hak hidup sehat, hak bersekolah, dan juga hak-hak lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Saya Dewi Puspamarani mewakili rekan-rekan saya yang lain, Jonathan Jerlo dan juga Sinta Melati, mengucapkan terima kasih banyak kepada Plan Internasional Indonesia yang sudah bersedia menjadi narasumber dari tugas kami kali ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.